Demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karena itu. Itulah yang diucapkan Nabi Muhammad ketika didatangi pamannya. Baik, langsung saja ke alur cerita episode 3, perkataan Abu Hakam versus dakwah Nabi Muhammad. Di tengah ketegangan para pemuka Quraisy, Abu Hakam berdiri dan bersuara lantang. Ia mempertanyakan keberadaan para sahabat Muhammad, seperti Abu Bakar, Utsman, Abu Ubaidah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini berasal dari klan kuat yang melindungi mereka, sehingga mereka berani mendeklarasikan keimanan mereka. Abu Hakam mengakui, para sahabat itu dulunya dikenal bijaksana, tetapi sekarang mereka malah mengikuti ajaran Muhammad. Dia khawatir, jika orang-orang terhormat saja ikut, bagaimana dengan budak dan rakyat kecil? Abu Hakam lalu berkata, kalau Muhammad hanya bicara sendiri seperti para pemikir dulu, kita mungkin bisa abaikan. Tapi ini berbeda. Muhammad mengaku sebagai nabi, utusan Allah. Bukan hanya berbicara, Muhammad membawa misi mengajak manusia taat kepada Allah, memperingatkan yang ingkar bahwa mereka akan celaka. Itulah yang membuat Abu Hakam marah. Ia sadar, ajaran Muhammad membuat para pengikutnya tidak lagi tunduk kepada pemimpin Quraisy. Setiap hari jumlah mereka bertambah dan kekuasaan Quraisy perlahan melemah. Dengan penuh emosi, Abu Hakam memperingatkan, kalau kita terus membiarkannya, akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi menghentikannya. Di tengah ketegangan itu, seorang dari mereka memperingatkan, masalah ini bukan cuma tentang Quraisy saja. Kau tahu sendiri, banyak suku Arab lain yang sebenarnya iri pada kedudukanmu, hartamu, dan kekuatanmu. Mereka menerima kepemimpinan Quraisy karena otoritas yang dimiliki, karena Ka'bah yang mereka jaga, dan karena agama yang telah lama dianut bersama. Tapi sekarang Muhammad datang membawa pesan untuk seluruh umat manusia. Memang, dia memulai dari sahabat-sahabat dekat dan keluarganya. Tapi cepat atau lambat, ia akan meluaskan dakwahnya ke suku-suku Arab lainnya. Maka ikutilah Muhammad dan gunakanlah sebagian dari kekuatanmu. Umar berkata, kalian sebenarnya sudah paham betul bahwa Bani Hashim tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kita, meski mereka tetap memegang agama lama mereka. Kalaupun harus bertarung, Bani Hashim pasti akan melawan habis-habisan, sehingga akan terjadi perpecahan di antara suku-suku Arab, hubungan antar keluarga akan rusak, dan kekuatan Quraisy akan melemah. Bahkan suku-suku lain mungkin akan ikut menjauh. Umar berkata, bagaimana kalau kita bicara saja kepada pamannya Abu Thalib? Dia sangat mencintai Muhammad dan para pengikutnya. Kalau ada orang yang bisa menghentikan Muhammad, pasti itu Abu Thalib. Saran itu pun diterima oleh seluruh petinggi Quraisy. Dalam perjalanan pulang dari Darul Nadwa, Abu Hakam menegur Umar bin Khattab, bagaimana bisa kau menentang pendapat pamanmu di depan para tetua Quraisy? Umar menjawab, tujuan pertemuan kita adalah menyampaikan pendapat, bukan sekadar setuju dengan keluarga. Abu Hakam berkata, kau mempermalukanku di depan mereka. Ini bukan soal adu pendapat, tapi menjaga kehormatan. Umar menegaskan, aku menolak Muhammad bukan karena pribadi atau iri pada Bani Hashim, bahkan jika dia dari Bani Adi, aku tetap menentangnya. Abu Hakam pun mengungkapkan, Bani Makhzum dan Bani Abdul Manaf selalu bersaing. Kini mereka mengklaim keunggulan lewat kenabian. Kita tidak boleh percaya Muhammad apapun buktinya. Kita akan memusuhinya dan siapapun yang melindunginya. Di akhir Abu Hakam berpesan, pelajarilah ini Umar dari pamanmu. Cerita beralih ke Abu Sufyan yang sedang berbincang dengan Utbah. Aku melihat sikapmu sering berlawanan dengan Abu Hakam. Utbah menjawab, Abu Hakam itu sebenarnya tidak marah karena ajaran Muhammad. Dia hanya iri kepada Bani Abdul Manaf, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Syams. Ada kata-kata menarik dalam percakapan ini. Utbah berkata Abu Hakam itu licik dan bodoh, walau punya kekuatan dan kecerdasan. Jujur saja bagiku, tali sandal Muhammad lebih berharga daripada Abu Hakam. Kalau saja Muhammad tidak meninggalkan agama kita dan mengkritik leluhur kita. Dari sini kita tahu kalau sebenarnya Muhammad adalah orang yang dikagumi bangsa Quraisy sebelum menjadi seorang nabi. Beralih ke Abu Lahab. Dalam percakapannya dengan istrinya, Abu Lahab berkata dengan marah, anak yatim Abu Thalib Muhammad mengaku sebagai nabi. Haruskah aku, pamannya, mengikutinya? Dengan penuh sombong dia melanjutkan, seharusnya aku yang lebih pantas menjadi nabi dibanding dia. Karena itu, aku yakin dia hanyalah seorang pembohong. Abu Lahab merasa sakit hati karena Muhammad mendapat kedudukan mulia, sementara dirinya diremehkan. Ia berkata, lebih parah lagi Muhammad membuat kita jadi bahan omongan seluruh suku Arab. Istrinya bertanya, apakah kau benar-benar membencinya? Abu Lahab menjawab tegas, tentu saja, aku adalah musuh terbesarnya dan seluruh Quraisy mengetahuinya. Namun di balik kemarahannya, Abu Lahab merasa terjebak. Ia mengeluh, kalau aku menentang Muhammad, aku dianggap tidak menghormati keluarga. Tapi kalau aku mendukungnya, aku merasa kalah. Ia mengadu kepada istrinya, Ummu Jamil, kau lihat sendiri aku kalah dalam dua sisi.
Kalau begitu ganggu saja Muhammad, hina dia, ejek dia. Akhirnya mereka pun mulai mengganggu Nabi Muhammad. Ummu Jamil mengganggunya dengan cara membawa kayu bakar ke depan pintu rumah Muhammad dan membuatnya berserakan, sementara Abu Hakam mengganggu dengan membuang daging busuk dan kotoran hewan di depan rumah Muhammad. Cerita berlanjut ke Umar bin Khattab yang berkunjung ke rumah adiknya Fatimah. Di sana Umar juga bertemu dengan Zaid, saudaranya. Umar berkata bahwa semua orang Quraisy sebenarnya punya tujuan yang sama, ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak bisa bersatu karena masing-masing punya rasa iri. Bani Abdi Manaf iri pada Bani Hashim, Bani Hashim iri pada keturunan Bani Abdul Muthalib, dan bahkan di dalamnya pun ada yang iri kepada Muhammad. Penyebab iri hati inilah yang membuat mereka gagal bersatu. Walaupun tujuan mereka sama, karena niat dan jalannya berbeda, akhirnya mereka malah saling menyalahkan dan tidak bisa mengambil keputusan. Zaid bertanya, "Apakah kau sudah menjelaskan kepada mereka arah yang seharusnya dituju?" Umar menjawab, "Sudah, tapi itu membuat pamanku, Abu Hakam, marah." Zaid berkata bahwa Umar adalah orang jujur yang tidak bertindak karena ingin menyenangkan orang lain atau karena takut. Ia selalu mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya, walaupun orang yang tidak senang adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Hakam bin Hisham. Abu Bakar menguatkan hati para sahabat. Ia berkata agar mereka jangan merasa kecil karena jumlah mereka sedikit dan karena para pemimpin Quraisy terlihat kuat dan sombong. Ia menegaskan, demi Allah, janji Allah dan Rasul-Nya pasti akan terjadi. Islam akan tersebar luas sampai ke ujung timur dan barat. Bahkan kerajaan besar seperti Persia dan Romawi, Bizantium, akan tunduk. Para sahabat sempat heran dan menganggap itu mustahil. Tapi Abu Bakar menegaskan bahwa itu mudah bagi Allah. Ia meminta mereka bersabar dengan cobaan sekarang karena janji Allah di masa depan sangat besar. Sahabat lain menyetujui dan berkata bahwa meski mereka percaya janji itu, Islam tidak akan kuat kecuali orang-orang Quraisy masuk Islam. Abu Bakar membenarkan, banyak yang memusuhi sekarang akan jadi saudara seiman nanti. Jadi, jangan terlalu terbebani oleh kebencian Quraisy. Ia menasihati agar tetap bersikap lembut dan sabar. Menjawab keburukan dengan kebaikan akan lebih membawa hasil. Karena kalau mereka membalas keburukan dengan keburukan, maka mereka sama seperti musuh-musuhnya. Kesabaran dan kebijaksanaan adalah kunci. Beberapa tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal, Utbah, dan Walid bin Mughirah mendatangi Abu Thalib. Mereka mengeluhkan keponakannya yang telah mencela berhala-berhala mereka, membelah kaum mereka, dan menghina agama nenek moyang mereka. Dengan sopan namun penuh tekanan, mereka meminta Abu Thalib agar menghentikan Muhammad, atau mereka sendiri yang akan bertindak. Akhirnya Abu Thalib, Abbas, dan Hamzah menemui Nabi Muhammad. Mereka membicarakan keinginan para petinggi Quraisy kepada Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Lanjutkanlah keponakanku. Ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka." Episode 3 ditutup dengan berkumpulnya petinggi Quraisy membahas Abu Thalib yang tidak menyerahkan Muhammad. Kemudian salah seorang dari mereka mengusulkan untuk menemui Muhammad langsung dan bicara kepadanya.